elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin. Buat yang penting prioritas masyarakat, Bapak. Sungguh suatu kejomplangan yang nyata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vario Channel. Sekarang kita mau bahas kemarin Gubernur Kalbar. Sekarang Gubernur Kaltim. Oh no. Ada ya. Kita dengar dari semua komentar-komentar para warga berkomentar tentang anggaran 25 miliar untuk rumah dinas. Seperti apa bosku? Kita dengarkan bosku satu persatu. Kaltim lagi. Gila, gokil. Setelah kemarin kasus mobil dinas sebesar 8,5 M, sekarang renovasi rumah dinas 25 M. Emang jago, emang soal ngabis-ngabisin anggarannya. Iya bos. Coba warga Kaltim kumpul dulu sini. Kok pengen tahu? Emang provinsi Kaltim itu dananya tuh banyak banget gitu ya? Kaya banget gitu ya provinsinya ya. Sampai gubernurnya untuk urusan mobil membutuhkan anggaran sebesar 8,5 M. Dan renovasi rumah dinasnya membutuhkan anggaran sebesar 25 M. 25 M loh. Ini gede banget untuk urusan hanya renovasi. Renovasi loh ini loh Pak. Oke lah kalau Bapak bilang ini tuh bukan hanya untuk rumah gubernur tapi rumah wakil gubernur juga. Oke. Yang gue mau tahu, renovasinya seperti apa sampai harus menghabiskan uang 25 M total? Gue nggak tahu ya, apakah emang biaya renovasi bahan bakunya di sana itu mahal-mahal banget sampai biaya sebesar itu? Karena kalau kalian ke Jawa atau kalian ke Sumatera, 25 M itu dapat rumah super mewah. Dapatnya bukan cuma 2 Pak. Mending bikin baru daripada renovasi. Lagian maksud gue tuh urgensi apa yang menyebabkan Bapak harus renovasi itu rumah? Kalau emang kasurnya jelek, ya udah ganti kasurnya. Kalau TV-nya yang rusak, ya udah ganti TV. Oke. Ganti kasur, ganti TV, ganti meja makan, ganti pintu rumah. Iya. Enggak sampai 1 M dong. Nanti saya jawab guys. Ini 25 M. Gue beneran penasaran ya, gimana responnya warga-warga Kaltim gitu dengan banyaknya berita-berita yang terus viral terkait gubernur mereka. Udahlah dinasti politik, anggaran terus dihambur-hamburkan, jalanan tak kunjung bagus. Sampai kemarin gua ada lihat video lewat di reels gua bahwa ada warga-warga Kaltim lagi sibuk benerin jalan gotong royong demi marwahnya Kaltim. Jelas ini satir ya, karena dengan banyaknya anggaran yang terus dikocorkan demi kepentingan pribadi, tapi dengan dalih pemerintahan, jalanan mereka tidak kunjung bagus. Ini tuh jadi lucu gitu. Sungguh suatu kejomplangan yang nyata. Kocak. Gubernur yang kocak. Saya kasih tahu bang, ini walaupun AI ini gambaran saja bos. Seperti ini bang, mungkin bang pengennya bang. Awal April 2026, Gubernur Kaltim Rudy Masud jadi sorotan karena anggaran renovasi rumah dinas. Nggak main-main, duit APBD yang dipakai tembus sampai 25 miliar rupiah. Duit segunung itu bukan cuma buat benerin atap bocor atau cat tembok doang, tapi diselipin buat belanja gaya hidup, kayak bikin ruang fitness pribadi. Ada juga pengadaan meja biliar mewah biar makin betah di rumah dinas. Belum lagi mebel yang harganya hampir semiliar rupiah. Mewah banget kan? Bahkan ada akuarium air laut yang ikut dibiayai pakai duit rakyat. Pas beritanya meledak dan dirujak netizen, baru deh semua pada panik. Dewan ngaku kaget dan gak tahu rincian jeroannya. Masa sih? Alamak, dan marwahnya seperti ini kah? Marwahnya Bisa berdiri dulu nona Belanda ini. Saya selalu berpesan kepadanya, jangan kau di depanku karena kau bukan pemimpinku. Jangan kau di belakangku karena kau bukan pengikutku. Tapi tetaplah kau di sampingku karena kau adalah pendampingku. Gigit nih. Au. Haja Sarifah Suraida Harum, bisa berdiri dulu nona Belanda ini. pager ke berbunyi.
Begitu bunyinya. Ada we, dan kita dengarkan lagi guys. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang Allahu Akbar. harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak. Karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Alamak. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Begini loh, guys. Dia bilang anggaran 25 miliar itu kita juga tidak tahu, itu ada bagian timnya. Bapak itu selaku gubernur harus di-cut itu dana, keperuntukannya untuk yang dibutuhkan apa? Bapak butuhnya apa gitu tuh. Bapak butuhnya apa? Kalau memang toilet ini begini. Pak, warga Bapak, coba Pak, tengok Pak, warga Bapak. Dagang marwah kampret bos. Kalau ya ojo dibanding-banding ke, gue jadi bandingin lagi ya, ikut banding-bandingin. Kalau Bapak KDM nih Pak, kagak butuh kayak gituan. Kagak butuh Pak. Kalau memang ada perbaikan atau apapun itu, ya yang keperluannya untuk apa? Nggak usah sampai berlebihan sampai 25 miliar. Itu juga bukan buat kami, tapi kan buat wakil gubernur juga. Dilihat untuk apa bos? Lalu sisanya buat kemana? Sisanya ya buat infrastruktur, kayak buat sekolah-sekolah yang memang mau ambruk atau apa gitu loh. Buat yang penting prioritas masyarakat Bapak, bukan pribadi. Ada baik. Di awal April 2026 ini, Gubernur Kaltim Rudi Masud ketahuan punya hajatan ngehabisin APBD Viral sampai 25 miliar rupiah buat renovasi rumah dinas dan fasilitas pendopo pemerintahan. Pas dicek rinciannya, duit segunung itu nggak cuma buat benerin atap bocor, tapi diselipin buat belanja gaya hidup pribadi. Kayak bikin ruang fitness, beli meja biliar, mebel yang hampir semiliar, sampai pengadaan akuarium air laut. Gimana ceritanya anggaran sehedon ini bisa lolos mulus? Gampang, diajuin sama tim anggaran Pemprov, disodorin ke Dewan, dan ajaibnya langsung diketok palu persetujuan sama DPRD. Lucunya, pas beritanya udah meledak dan dirujak sana-sini, Dewan baru kelabakan dan ngaku kaget karena nggak tahu rincian jeroannya. Yang bener. Kaltim katanya mau jadi etalase kebanggaan IKN, tapi masa etalasenya cuma mengkilap di ruang biliar rumah gubernur doang? Share biar lebih banyak yang aware. Nah, begitu bos. Jadi kalau pengen marwahnya terjaga, masyarakatnya dibahagiakan dulu. Dari ekonominya, dari infrastrukturnya, biar apa? Yang mau sekolah, mengejar pendidikan, yang mau kerja, jalannya nyaman, senang, bahagia mereka, marwahnya akan lebih mulia dan terjaga lagi. Tapi kalau Anda itu marwahnya dijaga untuk keperluan pribadi dan tamu-tamu sementara, rakyatnya Bapak itu berteriak menjerit-jerit, percuma Pak. Lagi-lagi gubernur Kaltim. Ini gubernur senang banget ya jadi sorotan nasional. Ya kemarin beli mobil dinas 8 miliar. Sampai menjadi atensi presiden ya. Sekarang ganti lagi renovasi rumah dinas 20 miliar, 25 miliar ya. Pak, kalau buat pribadi ya, kalau buat marwah pribadi cepet banget anggarannya gercep Pak. Tapi kalau buat jalan, buat masyarakat itu kayaknya anggarannya
lama banget cuman di mulut. Oh ya, kita lagi proses nih. Tapi prosesnya 5 tahun, Pak. Iya. Tapi kalau soal pribadi aja, Gubernur Kaltim cepet dan gercep. Nah. Ini kasihan rakyatnya ya, punya gubernur kayak gini. Pak, kalau Bapak nonton video mas-mas ini dia masih muda loh, Pak. Masih paling 20, berapa sih guys menurut teman-teman? 20, paling maksimal 30 tahun ini, masih muda loh. Tapi bisa ngena loh kritikannya loh. Tadi ada kata-kata, kalau buat masyarakat pengajuan jalan rusak, itu bertahun-tahun. Tapi kalau buat marwah pribadi, marwahnya sendiri, itu hanya hitungan hari udah langsung tes, tes, tes. Ini orang anak kemarin sore loh Pak yang ngomong. Luar biasa loh. Malu Bapak. Tengok guys jalannya. Ambulan itu. Bawa pasien. Warganya. Muara bangkai. Muara bengkal. Maksudnya muara bengkal. Kalimantan Timur. Bapak, tengok Pak, anak-anak sekolah Pak. Dia sampai, ya Allah, ini ngejar pendidikan Pak. Ini penerus bangsa Pak. Penerus bangsa. Yang di atas itu foto benar-benar berjuang. Yang di bawahnya santai-santai menikmati kemewahan. Guys, seperti itu dulu perjumpaan kali ini. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Dan kalian semua yang belum punya kerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Jenjang karirnya melesat tinggi. Yang belum punya jodoh, segera mendapatkan jodoh. Yang sedang dalam perjalanan jauh, semoga diselamatkan dunia akhiratnya. Selancar perjalanannya. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi. Setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Tapi sing halal ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.